Halo Leo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini, perasaan kamu terhadap doi, doi terhadap kamu, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti juga ada saran-sarannya terkait gimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa berkembang, bisa lebih stabil gitu ya. Dan juga di sesi terakhir kita ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal dan bulan, bisa zodiak kalian, inisial nama kalian, misalnya nama depan, tengah, belakang, atau nama kesekian gitu ya. Lalu juga ada tanggal bulan yang familiar dengan kalian, misalnya tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, tanggal jadian, bulan anniversary gitu-gitu ya. Informasi-informasi pelengkap gitu. Dan jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kalian bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai. Saya kesampingkan dulu. Oke. 4 kartu pertama berbicara tentang gimana kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Yang pertama kita punya Eight of Wands. Yang kedua kita punya The World. Ada Wheel of Fortune. Dan ada The Empress gitu ya. Oke, gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Belakangan ini sepertinya hubungan kalian tuh sedang dalam posisi di mana kalian komunikasinya cukup intens, cukup sering gitu ya. Komunikasi ini yang cukup sering ini ataupun action apapun selain komunikasi yang kalian lakukan gitu, ini cukup aktif, cukup intens. Dengan tujuan apa sih? Dengan tujuan untuk menciptakan satu perkembangan, perubahan positif untuk hubungan kalian gitu ya. Karena di sini ada The World juga. The World ini berbicara tentang satu lembaran baru yang terbuka di mana kalian melalui satu proses, dan inilah salah satu bentuk dari proses yang sedang kalian jalani belakangan ini gitu ya. Jadi untuk membuka satu lembaran baru dalam hubungan kalian, salah satu caranya gimana sih? Tadi kalian komunikasikan secara aktif belakangan ini untuk hubungan kalian, atau action-action lain, misalnya kalian sering jalan atau sering quality time berdua gitu-gitu ya. Pokoknya ada belakangan ini ada satu action tertentu, bisa dalam bentuk komunikasi ataupun hal-hal lain yang sedang aktif, yang sedang gencar kalian lakukan. Dengan tujuan apa? Ada satu lembaran baru, perubahan positif yang ingin kalian ciptakan untuk hubungan kalian. So far ini bagus gitu ya. Walaupun dalam proses ini ada banyak up and down gitu ya. Wheel of Fortune berbicara tentang perputaran, kadang naik, kadang turun gitu ya. Cuman Wheel of Fortune juga berbicara walaupun berputar terus, kadang naik, kadang turun, tapi ketika turun pun bisa naik lagi. Kalian akan berusaha untuk memperbaiki keadaan dari yang turun jadi baik lagi gitu. Karena baik lagi, kalian cukup dewasa dalam menyikapi hubungan kalian belakangan ini, dalam menyikapi proses ini. Ini blur ya. Bentar. Oke. Karena baik lagi ada The Empress gitu ya, kalian cukup bijak, cukup dewasa dalam menanggapi proses ini. Kalian menjalani proses untuk membuka lembaran baru yang lebih positif, untuk menciptakan perkembangan, perubahan positif untuk hubungan kalian, yang mana proses ini bisa saja panjang, bisa saja tidak akan semudah itu, dan dalam proses ini akan ada banyak up and down, telah dikonfirmasi oleh Wheel of Fortune gitu. Tapi kalian bijak menanggapinya, dewasa, tenang, sabar, dalam artian ketika struggle, ketika ada permasalahan, kalian tetap jalani, kalian tetap perjuangkan semaksimal kalian tetap perjuangkan seperti air mengalir, sambil jalani, sambil jalankan, sambil cari solusinya. Bukan serta-merta ada struggle, ada permasalahan, ada konflik, lalu kalian mundur. Tidak seperti itu. Kalian cukup tenang dan cukup bijak gitu ya dalam menanggapi kondisi kalian belakangan ini. Oke, untuk selanjutnya, 4 kartu selanjutnya adalah perasaan kamu, para Leo gitu ya, terhadap doi kamu. Kita punya kartu The Devil. Kita juga punya kartu Ace of Cups. Kita punya Five of Cups.
Dan kita juga punya The Hermit gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap dia? Kamu banyak emosi belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Sepertinya kamu banyak emosi, banyak marah, banyak gregetnya gitu ya. Bukan berarti kamu tidak sayang. Kamu masih sayang sama dia gitu. Kamu masih sayang sama dia. Kamu masih bisa melihat ke depannya dan masa depan yang cerah. Masih ada kebahagiaan yang bisa didapatkan dari hubungan kalian berdua untuk ke depannya gitu ya. Kamu masih merasa seperti itu. Tapi ada banyak sekali kekecewaan yang kamu rasakan dalam hubungan ini terhadap dia. Dan kekecewaan ini jadi membuat kamu bimbang, yang membuat kamu jadi mempertimbangkan, gue sayang sih sama dia, tapi begini dan begitu gitu loh. Ada banyak sekali pertimbangan gitu kan, ada banyak sekali kekecewaan yang kamu rasakan. Dan kekecewaan ini possible terkait ini, lembaran baru yang ingin dibuka. Jadi kan kalau kita menginginkan satu perubahan selalu gitu ya, tapi kamu malah kecewa gitu kan. Kalau kamu malah kecewa, apa namanya, berarti ada satu permasalahan yang ingin diganti, yang ingin diselesaikan sesuai dengan kartu The World, kartu Eight of Wands gitu kan. Dan baik lagi, The World berbicara tentang satu proses untuk membuka satu lembaran baru yang positif melalui proses yang bisa saja panjang, yang bisa saja tidak semudah itu. Dan dalam artian, kesedihan ini adalah salah satu proses yang masih kamu alami gitu loh. Kamu sedang menjalani proses ini gitu kan. Kamu dengan dia sedang menjalani proses ini untuk membuka satu lembaran baru. Dan dalam proses ini ada struggle-nya. Nah, salah satu struggle yang kamu hadapi adalah kamu masih menyimak kekecewaan, masih ada kesedihan yang pada akhirnya menjadi pertimbangan kamu, pertimbangan cukup berlebih dalam artian, iya sih gue sayang sih, tapi begini begitu, ada banyak begini begitunya, ada banyak alasan-alasannya gitu yang pada akhirnya berdampak ke ada sering emosi, sering marah, sering berkonflik itu belakangan ini gitu ya. Tapi bukan berarti kamu tidak sayang lagi. Kamu masih sayang, kamu masih bisa melihat harapan, optimisme, masa depan yang cerah untuk kalian berdua apabila dilanjutkan ke depannya gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kepada kamu gitu ya. Kita punya The Magician, kita punya The World lagi, kita punya Seven of Wands, dan kita punya King of Wands gitu ya. Kita punya kartu The World 2 kali, dan ini kan di kartu pertama ini tadi berbicara tentang belakangan ini hubungan kan seperti apa gitu kan. Dan The World ini keluar lagi di kartu perasaan doi kepada kamu. Jadi memang bukannya kamu tidak memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Tapi dari doi dia emang perjuangin kamu banget. Dia perjuangin hubungan kalian banget gitu. Karena The World 2 kali keluar dan kedua kalinya itu keluar di kartu perasaan dia kepada kamu gitu. Tidak dapat dipungkiri, dia memang masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Dia apa namanya, dia tahu bagaimana memperlakukan kamu, memperlakukan hubungan kalian, apa yang baik untuk kalian, apa yang baik untuk hubungan kalian. Dia sangat tahu. Cuman emang ada kebimbangan gitu antara gua sayang sih sama kamu juga ada kebimbangan, dia juga ada kebimbangan. Sayang sih tapi gini, tapi begitu. Tapi sejauh ini dia bimbang, tapi dia memilih untuk oke, gua masih mau perjuangkan semaksimal gua. Gua masih mau perjuangkan apa yang bisa gue lakukan sekarang demi perkembangan hubungan kami ke depannya, demi perkembangan hubungan kita ke depannya. Sambil dia memperjuangkan apa yang bisa dia lakukan sekarang untuk kamu, untuk hubungan kalian, dia juga sambil mempelajari, dia sambil introspeksi, evaluasi dari pengalaman kalian sebelumnya. Oke, dulu pernah ada kekecewaan, pernah ada permasalahan gara-gara ini, maka ke depannya aku harus bagaimana? Maka ke depannya kami harus bagaimana? Dia ada pertimbangan, ada pembelajaran di sana. Jadi dia sambil memperjuangkan kamu, sambil memperjuangkan hubungan ini, sambil menjalani proses untuk membuka lembaran baru, untuk menciptakan ada perkembangan, perubahan untuk hubungan kalian. Dia juga sambil mempelajari, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri untuk gimana agar kedepannya kondisi bisa berkembang, hubungan kalian bisa lebih baik lagi, gitu ya. Oke, untuk kondisi hubungan kalian tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kita punya Ace of Swords, kita punya The Devil lagi. Oke. Kita punya The Hermit lagi. Dan kita punya Two of Swords gitu ya. Jadi untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, possible hubungan kalian akan mulai ada titik terangnya gitu ya. Akan mulai ada titik terang, titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti daripada yang sebelumnya, daripada yang sekarang ini. Karena kan sekarang ini kamu masih merasa banyak emosi, kamu masih banyak pertimbangan gitu kan. Walaupun tadi ya,
belakangan ini kalian sedang intens banget komunikasi, sedang memperjuangkan banget, kalian masih berusaha tenang untuk menjalani prosesnya gitu kan. Tapi setidaknya apa namanya, hubungan kalian di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 akan sedikit lebih baik gitu kan, karena ada Ace of Swords. Ada kemajuan lah, ada titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti untuk hubungan kalian. Tapi ini kan Ace gitu ya. Ace itu angka satu. Satu itu angka kedua dari numerologi, angka kedua setelah 0 gitu ya. Masih angka pertama banget, walaupun sudah mulai ada titik awalnya, titik stabilnya, titik yang lebih pasti. Tapi tidak dapat dipungkiri, emosi tetap akan ada, pertimbangan tetap masih akan ada. Balik lagi ini sepertinya dari kamu kan, keluar The Devil sama The Hermit, di mana di mana The Devil sama The Hermit keluar di spread ini, yang kartu tengah ini The Devil dan The Hermit di sini tuh. Jadi apa namanya, kamu kan belakangan ini sampai sekarang ini perasaan kamu ke dia itu, kamu masih banyak emosi, masih banyak pertimbangan, tapi kamu walaupun masih sayang gitu ya, dan possible emosi-emosi ini, konflik-konflik ini, kemarahan-kemarahan gitu ya, pertimbangan-pertimbangan ini masih akan terbawa sampai tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Tapi apa sih yang menjadikan hubungan kalian lebih ada kepastian, lebih ada titik stabil, lebih ada titik terangnya? Karena Two of Swords gitu. Terlepas dari kebimbangan yang ada gitu ya, terlepas dari kebimbangan yang ada, kamu memilih, udahlah, gue jalani aja dulu lah, walaupun gue masih bete, gue masih bimbang, ya udahlah, gue jalani aja dulu gitu. Walaupun gini ya, walaupun apa namanya, walaupun di belakangan ini kalian tetap menjalani hubungan sebagaimana mestinya seperti air mengalir, dan ini juga akan terjadi di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Cuman possible belakangan ini apa namanya, si doi si doi yang lebih memberi banyak effort, lebih memberi banyak usaha untuk hubungan kalian gitu. Nah, tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kamu akan mulai untuk lebih memberi effort juga daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi bukannya belakangan ini kamu tidak ada usaha untuk hubungan ini, bukan. Cuma memang dari kartu ini terlihatnya itu dia yang lebih berusaha. Tapi nanti tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kamu juga akan mulai lebih berusaha lagi dengan adanya Two of Swords ini. Masih bimbang, masih bingung, masih bete, tapi ya udahlah, jalani aja dulu. Ke depannya gimana, lihat nanti. Yang penting jalani aja dulu semaksimal yang aku bisa, yang kami bisa gitu, teman-teman ya. Oke, kartu selanjutnya ada balance gitu ya, ada kestabilan, ada nah ini tadi aku bilang kestabilan, ada balance, balance kestabilan kan. Jadi kalau misalnya sebelumnya kamu memperjuangkan juga ya, bukannya kamu tidak memperjuangkan, cuman tadi sepertinya sebelumnya belakangan ini dia yang lebih memperjuangkan, dia yang lebih memberi banyak usaha. Nah, tapi di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kamu akan juga kamu akan ikut memperjuangkan, kamu akan juga berusaha untuk oke, dia udah berjuang nih, gue juga harus lebih berjuang, setidaknya gue juga harus berjuang dengan kadar, dengan level yang sama dengan dia memperjuangkan ini. Ada balance sih, ada kestabilan, walaupun balik lagi ya, The Devil sama The Hermit tetap ada, emosi, pertimbangan itu masih akan ada, tapi setidaknya kamu juga akan mulai lebih effort lagi daripada sebelumnya, daripada yang sekarang ini gitu ya. Oke, sekarang kita ke saran gitu ya. Saran, perfect timing yang pertama. Jadi gini teman-teman, apa namanya, untuk hubungan bisa membaik, ini butuh waktu. Ada The World 2 kali ya, baik lagi The World itu berbicara membuka lembaran baru melalui satu proses yang bisa saja tidak akan secepat dan semudah itu. Belum lagi kita ada kartu Ace of Swords gitu ya. Iya, sudah mulai membaik, sudah mulai ada titik terang, tapi jangan lupa ini angka 1. Numerologi ada angka 0 sampai 10 gitu ya. Angka 10 itu completion gitu ya. Sedangkan ini masih di angka 1. Angka 1 ke 10 masih 9 angka lagi gitu kan. Masih banyak gitu kan, masih butuh waktu gitu kan. Nah, jadi percaya aja ketika waktunya tepat semua akan indah gitu ya. Semua akan indah pada waktunya. Percaya pada proses, tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting kalian memaksimalkan. Kamu memaksimalkan apa yang bisa kalian lakukan dalam hubungan kalian gitu ya. Oke, look in a book. Aku bacain dulu. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Look in a book berbicara dalam artian memori gitu ya. Jadi misalnya kamu bimbang, kamu bete, balik lagi nih, kamu ada energi the devil, kamu ada energi the hermit gitu ya. Kamu ada energi banyak marah, banyak emosi, banyak kekesalan, banyak pertimbangan gitu kan. Sayang tapi begini dan begitu, banyak sekali pertimbangan yang cenderung berlebih gitu kan. Nah, itu kan karena kamu ada kebimbangan gitu kan. Nah,
Salah satu cara untuk menghadapi kebimbangan ini adalah caranya bagaimana? Kamu coba flashback lagi ke memori-memori kalian sebelum-sebelumnya. Ke waktu pertama kali kamu memutuskan untuk, "Oke, gue suka sama dia, gue cinta sama dia, gue mau pacaran, gue mau menikah sama dia." Coba flashback ke sana dan di sana kamu akan menemukan, "Oke, gue tuh suka sama dia gara-gara ini loh." Lalu kalau misalnya, kalau misalnya selama ini kami berhubungan, dia gimana sih cara perlakukan aku? Apakah masih fine-fine aja? Atau apakah emang perlakuan dia selama ini kurang baik? Dari flashback ini, dari memori-memori ini, kamu akan menemukan jawabannya, bagaimana sebaiknya kamu bertindak. Sejauh ini, dari semua spread yang telah terbuka ini, dia memperjuangkan kamu banget. Jadi ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kamu tetap berjuang, tetap bertahan gitu ya. Karena sejauh ini terlepas dari permasalahan apapun, terlepas dari up and down apapun yang telah kalian hadapi. Tapi so far, hubungan kalian masih sangat worth it untuk diperjuangkan gitu ya. Walaupun tadi mungkin masih butuh waktu lama, tidak secepat itu, tidak semudah itu untuk sampai ke titik yang benar-benar baik, membaik daripada sebelumnya, yang lebih stabil. Tapi percaya lagi tadi, proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Dan yang terakhir belum yang terakhir, sorry, masih ada satu kartu lagi. Kita punya self-worth. Self-worth ini saya bacain dulu. Self-worth. I cast off all concerns about what people think of me. I know I'm a totally kick-ass person, and my kick-assness can never be diminished by rejection. So people can think what they think and feel what they feel. In the meantime, I'll just keep on knowing that I know without thinking about what they are thinking about what I already know. I think gitu ya. Self-worth. Jadi gini, terkadang kalau misalnya kamu merasa kamu tidak pantas dalam hubungan ini, kalau kamu merasa jadi gini, ada beberapa energi di sini di mana yang menjadi permasalahan, yang menjadi penghambat dalam hubungan kalian adalah overthinking, insecurity gitu ya. Nah, kalau kita overthinking, kalau kita insecure, tidak percaya diri gitu kan, tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada hubungan ini, itu akan menjadi salah satu penghambat gitu ya. Yang sebenarnya bisa saja prosesnya tidak akan selama itu atau susah itu, tapi semua bisa jadi lebih susah, bisa jadi lama kalau overthinking, kalau insecure, itu kan semua kembali ke pikiran gitu kan. Maka di sini ada self worth gitu kan, berbicara tentang bagaimana kamu menghargai diri kamu sendiri, bagaimana kamu mengrespect diri kamu sendiri. Self-worth itu termasuk salah satu self-love gitu ya. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, maka kamu bisa lebih baik lagi, lebih lancar lagi dalam mencintai orang lain. Itu salah satu PR-nya, salah satu sarannya. Sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Ketika diri sendiri kamu sudah bisa mencintai, tidak akan bermasalah untuk kamu bisa mencintai orang lain gitu ya. Itu salah satu sarannya. Dan yang terakhir adalah look inside yourself. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Examine what is causing you to feel this way gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa, kenapa sih aku marah? Kenapa sih aku banyak mempertimbangkan? Kamu coba tanya dulu ke diri kamu sendiri. Bukan karena kamu yang salah, bukan semata-mata karena kamu salah. Tapi balik lagi, hubungan, percintaan, pekerjaan, keluarga, apapun itu, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka selalu kita mulai dengan bertanya, apa yang perlu aku ubah? Apakah aku ada salah? Apakah ada yang perlu aku tingkatkan gitu? Misalnya kamu merasa emosi. Emosi karena kamu curigaan, karena kamu posesif misalnya gitu kan. Oke, kenapa kamu curiga? Lalu coba tanya dulu, misalnya kamu curiga, kenapa kamu curiga atau kenapa kamu posesif? Oh, soalnya dia lebih cantik dari aku. Oh, dia lebih ganteng dari aku. Self-worth, balik lagi, self-worth, self-love, kurang menghargai diri sendiri gitu. Belajar di sana gitu ya, tingkatkan di sana gitu. Oke, teman-teman? Oke, yang terakhir adalah sesi informasi tambahan. Balik lagi ada inisial, zodiak, tanggal, dan bulan gitu ya. Bisa inisial kamu dengan doi, inisial nama lengkap, nama tengah, depan, belakang, atau nama kesekian. Lalu tanggal bulan lahir, tanggal bulan jadian, tanggal PDKT pertama kali, jalan pertama kali, pernikahan, anniversary, ataupun tanggal bulan yang familiar dengan kalian. Lalu juga ada zodiak, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia. Dan jangan khawatir kalau misalnya informasi-informasi pelengkap ini tidak ada informasi terkait kalian gitu ya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi ini general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, kita mulai. Informasi pelengkap untuk Leo, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap.
untuk Leo, Sun and Rising dengan DI-nya masing-masing, informasi lengkap. Oke. Kita lihat angka 2. Ada Y. Ada 6 atau 9. Ada 22. 23. Ada Virgo. Ada November. Ada 14. 14 lagi. Ada September. Ada 15. Ada Februari. Ada Aquarius. Ada Taurus. Ada 7. Ada 6 atau 9. Ada G. Agustus. Gemini atau Gemini. Libra. April. Oktober. Mei. Juli. 20. Mei lagi. Virgo, kalau nggak salah tadi ada keluar. F. 25. Aries atau Aries. Libra lagi, kalau nggak salah tadi ada keluar. X. 6 atau 9. Dan Desember gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.